saya persilakan kepada Prof untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kami, kepada Profesor Wahyudi Kumarotomo, kami persilakan. Oke, jadi saya mohon maaf, mohon izin saya berdiri saja biar kemudian bisa leluasa Bapak Ibu bisa bisa melihat paparan ini, mudah-mudahan cukup jelas. Tema 4 ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan kebijakan kota cerdas atau smart city. Ada dua konsep penting yang saya akan sampaikan, yaitu tentang pemerintahan cerdas. Cerdas itu agile, bisa dilihat di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini sebenarnya kosakata asli Indonesia, tetapi jarang dipakai ya, kita coba pakai saja walaupun belum populer. Ada smart city yang kota cerdas. Mengapa kita bicara agile governance? Supaya tentu saja ini kita bisa ada peluang untuk melakukan lompatan daya saing di tingkat global. Lalu ada konsep strategis digitalisasi layanan publik dan pengalaman sejauh ini. Kebetulan saya bersama tim dari Universitas Gadjah Mada dipercaya Kominfo untuk mengembangkan ini di daerah, termasuk salah satunya di Kota Ternate. Ini baru kali kedua saya ke Ternate. Tahun 2006 dulu pertama kali saya ke Ternate, ternyata sudah banyak berubah dan sudah lebih modern. Tapi kalau seperti di Ternate, saya kira sudah seperti menjadi seolah-olah rumah kedua, karena sudah begitu makan ikan dari sini, makan papeda itu sudah, wah rasanya sudah seperti di rumah ya. Jadi kembali ke Jogja yang hanya ada lauk ayam gitu ya, karena di sana tidak banyak ikan kecuali ikan air tawar. Di sini setiap hari makan ikan, betul-betul luar biasa kuliner di Ternate, dan saya sudah menikmati mencoba 2 hari ini di Labuha. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, agile government ada banyak konsepnya, tapi kira-kira ini adalah merupakan upaya untuk menerapkan sistem manajemen yang sebelumnya biasanya dipakai di swasta, tetapi kemudian ada banyak yang cocok di dalam organisasi publik, organisasi pemerintah. Yang diperlukan sebenarnya adalah hal-hal seperti ini, struktur yang lebih adaptif, analisis big data yang sifatnya elektronik dalam lingkungan yang disruptif. Nah, lalu yang tadi saya juga ingin tunjukkan, konsep yang kedua yang sekarang berkembang, yang mestinya menjadi terobosan bagi kita untuk mendalaminya, terutama untuk dosen, adalah tentang smart city. Intinya konsepnya adalah ini, pembangunan wilayah dengan mengedepankan pemanfaatan TIK yang meningkatkan kualitas hidup warganya secara berkelanjutan. Nah, dua konsep ini saya kira penting untuk dipahami kita bersama, dosen dan khususnya juga mahasiswa, yang ke depan itu akan menjadi pendorong utama dari sistem pelayanan publik dan juga kemajuan bangsa ini. Mengapa? Karena seperti kita ketahui, teknologi informasi itu bagi sebagian orang mungkin menjadi pendorong untuk bergerak lebih produktif, tapi bagi sebagian orang mungkin menjadi semacam ancaman atau keharusan untuk menyesuaikan diri. Tapi masalahnya sebenarnya adalah apa? Seringkali kalau kita melihat itu sebagai ancaman, bukan sebagai peluang, itu justru mengakibatkan kita ketinggalan dan bahkan akan sulit lagi. Jadi coba bayangkan misalnya saja, kalau kita pada masa zaman modern seperti sekarang ini, kita tidak mau menggunakan sistem perbankan di dalam keuangan misalnya saja, karena berbagai alasan tentu saja. Tapi di luar alasan syariah bahwa kemudian bank itu ada ribanya gitu ya, karena toh sekarang ada bank syariah juga. Tapi kalau andai kata kita tidak punya rekening, itu ya akan sulit bagi kita untuk misalnya saja menyesuaikan diri dengan sistem transfer keuangan. Kita bayar itu token listrik sudah harus juga bisa kita punya rekening. Kemudahan-kemudahan yang mestinya kita peroleh tidak mungkin kita bisa dapatkan apabila memang kita tidak
punya rekening sekedar contoh ini ya. Dan rekening yang ada ini sekarang secara elektronik sudah bisa memungkinkan kita untuk melakukan banyak kegiatan produktif. Termasuk selama 2 tahun pandemi ini saya kira kalau kita tidak akrab dengan sistem Zoom atau sistem video conference yang memungkinkan kita berinteraksi tanpa harus kontak langsung, itu juga akan kesulitan. Tapi alhamdulillah di sini tampaknya kalau pandemi sudah relatif terkendali ya. Saya kemarin di Labuha itu teman-teman masih pakai masker kemana-mana tuh saya tengok kiri kanan kok malah kita sendiri yang jadi orang aneh. Rupanya di sini sudah nggak ada penularan gitu ya. Jadi saya juga baru paham itu bahwa ternyata yang di sini sudah stabil semuanya, nggak ada masalah. Tapi kita di Jawa itu masih khawatir gitu ya. Nah mudah-mudahan tentu saja kenyamanan di sini itu nanti kemudian akan mempengaruhi juga secara nasional kebijakan tentang pandemi yang nanti mudah-mudahan akan lebih baik. Nah, transformasi digital dengan demikian adalah sesuatu yang bukan lagi menjadi pilihan sebenarnya, tetapi menjadi keharusan bagi kita. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, kita tidak mungkin mundur ke belakang dan justru harus bisa menyesuaikan diri. Walaupun tentu saja ritme setiap orang berbeda-beda. Ada orang langsung bisa menyesuaikan diri. Kalau seusia saya yang sudah hampir kepala 6 itu tentu saja ya kadang-kadang memang tidak secepat anak-anak milenial kita di dalam menyesuaikan diri dengan teknologi informasi. Tapi yang jelas secara nasional itu sudah ada komitmen ini, Presiden sendiri sudah mengatakan 5 hal ini segera lakukan percepatan akses jaringan dan sampai juga memastikan bahwa memastikan bahwa digitalisasi itu bermanfaat buat kita. Nah, karena apa? Tidak semua yang serba digital itu juga membawa manfaat dan tidak semua yang kemudian berbau teknologi itu juga membuat kita lebih produktif. Bagaimana supaya kita lebih produktif? Inilah tantangan yang nanti mungkin beberapa akan saya sampaikan. Ini sekedar tambahan, nanti materinya jangan khawatir bisa diperoleh, bisa saya kirim tentang agility. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan adalah pemerintahan cergas, agile government, pemerintahan yang lincah, itu kita perlukan karena apa? Indonesia ini kalau tidak hati-hati itu kemudian kita tidak menyesuaikan diri dengan ritme yang secara global itu sudah terjadi, kita bisa ketinggalan. Ini saya ingin tunjukkan contohnya. Dalam Business Climate Ranking, pemeringkatan iklim bisnis, kita itu sudah ketinggalan jika dibandingkan dengan Vietnam. Ya. Kita hanya lebih baik jika dibandingkan sekarang ini Filipina, Kamboja, atau negara-negara Indochina yang memang dari dulu lebih terbelakang daripada kita. Nah, tetapi bahwa kita sudah disalib oleh Vietnam. Yang Vietnam itu dulu kita itu tahunya itu adalah negara yang terjajah, komunis dan sebagainya. Ini jangan-jangan kita tidak sadari bahwa ketika negara lain bergerak cepat, kalau kita kemudian tidak berusaha lebih baik, kita juga akan disalib, tentu saja akan banyak konsekuensi yang lain yang tentu saja merugikan kita. Tapi bagaimana faktanya? Kalau di dalam ilmu manajemen publik, kebijakan publik, ini yang kita perlu lihat. Bahwa dalam Doing Business Ranking, Indonesia itu peringkatnya tahun terakhir itu, 2020 itu peringkat 72 dari 190 negara. Dan sebagian besar itu peringkat-peringkatnya itu lebih besar daripada 100. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia sudah ketinggalan. Karena apa? Kita masih menggunakan pola pikir lama, kita masih menggunakan teknologi yang lama, kita masih berpikir ilmu administrasi itu mempersulit. Mohon maaf, ini saya dari disiplin ilmu administrasi negara, administrasi publik. Tapi seringkali kita berpikir administrasi itu kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ya. Bukan sebaliknya. Mestinya ilmu administrasi itu adalah kalau bisa dipermudah, jangan kita ciptakan prosedur yang sulit. Nah, ini yang menjadi persoalan kita di Indonesia. Mengapa? Coba kita bandingkan Jakarta dengan negara-negara di Asia Pasifik.
rata-rata di ibu kota Jakarta itu 13 prosedur untuk starting a business, untuk memulai bisnis. Sementara di Asia Pasifik rata-ratanya sudah lebih rendah, di negara maju sudah 4,7. Artinya kita kalau tidak berbuat sesuatu terkait dengan ini kita akan ketinggalan. Dalam hal waktu juga begitu. Dalam hal biaya kita juga lebih mahal. Nah ini yang tentu mestinya ilmu administrasi publik, ilmu kebijakan dan manajemen publik itu bicara tentang itu. Dan kita lihat misalnya saja izin investasi di Singapura yang hanya perlu 7 hari, berapa di Indonesia? Bukan lagi hitungan mingguan, tapi 3 bulan, 90 hari. Artinya kalau kita bicara tentang SOP, Indonesia masih ketinggalan. Dan mengapa kita kemudian perlu berubah? Karena situasinya memang sudah berubah. Saya tunjukkan ini bahwa dulu dalam perusahaan-perusahaan yang kita lihat sistem persaingannya itu istilahnya ikan besar memakan ikan kecil. Perusahaan besar itu pasti bisa bersaing dengan perusahaan kecil karena apa? Skala ekonominya lebih besar, modalnya lebih besar dan sebagainya. Tapi ke depan itu jangan-jangan ikan kecil bisa menelan ikan besar. Mengapa bisa terjadi? Karena kemajuan dalam penggunaan teknologi, prosedur yang lebih baik, proses bisnis yang lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen dan sebagainya. Dan kita sudah lihat semuanya ini. Sejak Skype, Airbnb ini misalnya saja, kalau Bapak Ibu punya aplikasi Airbnb untuk pesan hotel, ini Airbnb itu nggak punya hotel, nggak punya properti, tapi dia bisa bersaing dengan Westin atau Hyatt, hotel-hotel properti yang besar. Netflix, nah di kalangan anak muda saya kira banyak tahu Netflix. Netflix itu dulu bukan perusahaan siapa-siapa, perusahaan kecil. Tapi sekarang itu luar biasa besar, kenapa? Teknologi yang memungkinkan orang nonton film dengan lebih mudah, dengan ongkos yang lebih murah. Anak-anak muda sekarang saya kira semua tahu Netflix, tapi kalau bapak-bapak saya kira mungkin masih nonton bioskop yang dulu pakai atau juga layar tancap dulu Pak ya. Layar tancap kalau dulu ya. Tapi sekarang anak-anak muda itu taunya Netflix Pak. Ya. Dan ini adalah perusahaan kecil yang menelan perusahaan besar. Bisa bersaing dengan Warner Bros atau perusahaan-perusahaan besar yang lainnya. Karena apa? Melalui proses bisnis yang mereka ubah. Dan yang pasti Gojek. Ini kalau di Indonesia contohnya, Gojek di Ternate baru masuk tahun 2019. Begitu Pak ya? Ya, masuk Ternate yang saya tahu gitu. Ini kebetulan pandemi, tapi kalau tidak pandemi mungkin Gojek itu sudah menguasai pasar Gojek di sini. Abang-abang ojek yang masih menggunakan teknologi lama mungkin akan kemudian terpaksa harus bergabung dengan Gojek. Karena apa? Gojek punya teknologi untuk memungkinkan kontak antara konsumen dan produsen itu lebih efektif. Ini sekedar catatan mengenai 3 kasus yang tadi saya tunjukkan. Gojek seperti ini dari perusahaan yang tadinya hanya punya 20 sepeda motor, sekarang berapa drivernya? Sudah 5,2 juta, mungkin sudah lebih. Valuasinya juga meningkat tajam. Tapi bagaimana kita melihat dari perspektif kebijakan publik? Saya ingin tunjukkan bahwa Gojek itu dari tadinya hanya punya 20 sepeda motor, lalu kemudian berubah sejak tahun 2015, itu karena apa? Penggunaan teknologi. Orang dulu tidak membayangkan bahwa dengan mobile phone itu kita bisa pesan ojek, bisa pesan taksi secara mudah, dan menurut kita sendiri tentu saja rutenya itu tidak lagi mengandalkan kalau dulu namanya trayek, dan kita bisa bayar langsung lewat rekening. Jadi revolusi teknologi itu yang memungkinkan kemudian proses bisnisnya betul-betul berubah. Ini sama saja dengan bagaimana tadi saya buat contohnya. Kalau sekarang ini misalnya saja orang masih mencari kalkulator manual, itu tentu saja mungkin karena istilahnya nostalgia dulu. Karena apa? Kalkulator sudah bisa kita dapatkan di semua aplikasi mobile phone. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah?
tampaknya pemerintah itu sendiri waktu itu juga gagap, bukan hanya masyarakat saja yang gagap. Jadi ketika Gojek itu muncul 2015, Menteri Perhubungan dan Polri waktu itu menyatakan transportasi berbasis aplikasi itu ilegal. Dan kemudian waktu itu banyak yang dilarang, banyak yang dikandangkan. Tapi selang setahun, ini di Manado, Surabaya, Balikpapan, justru konsumen yang protes pada pemerintah. Kira-kira mereka protesnya begini, ini pemerintah ini kok nggak sensitif ini. Kita itu sudah nyaman dengan aplikasi ini, bisa pesen ojek atau bisa pesen taksi secara lebih mudah, tapi kok malah dilarang. Ya. Jadi kalau sebelumnya yang demonstrasi itu adalah Bluebird, sopir-sopir Bluebird itu di Bandung, Jakarta. Pada tahun 2016 yang demonstrasi justru konsumen. Ini kok dilarang sama pemerintah, kok tidak boleh. Padahal kita sudah mendapatkan kemudahan. Nah, lalu akhirnya bahkan MA sendiri mengatakan peraturan Kementerian Perhubungan yang harus direvisi. Tahun 2018 bahkan Presiden sendiri melakukan endorsement terhadap Gojek dengan menghadiri peluncuran investasi Gojek di luar negeri. Dan akhir ceritanya Bapak Ibu sekalian saya kira sudah tahu tahun 2019 bahkan Pak Jokowi itu menunjuk Nadiem Makarim, mantan CEO Gojek untuk menjadi menteri termuda di kabinet. Umur 36 sudah menjadi menteri. Jadi kita menyebutnya Mas Menteri karena ya memang masih muda gitu ya. Nah, ini karena apa? Sekali lagi kita perlu lihat terobosan yang dilakukan oleh teknologi dan apakah ini bermanfaat buat masyarakat, kita perlu betul-betul berpikir juga cerdas. Kenapa? Nah, kalau kita bicara tentang kendaraan, apakah Gojek itu merupakan solusi? Saya 2 kali menyampaikan paparan tentang Gojek itu di 2 negara dalam konferensi internasional itu ternyata harus kecewa karena istilahnya itu saya mendapatkan cemoohan dari banyak waktu itu audiens karena Gojek itu sebenarnya bukan merupakan solusi jangka panjang. Sekarang mungkin solusi dalam jangka pendek, semua orang hype, senang terkait dengan Gojek dan tahun 2019 sudah masuk ke Ternate. Tetapi kalau kita bicara tentang ke depan, ternyata Gojek itu bukan pemecahan masalah untuk transportasi kita. Karena apa? Salah satunya adalah ini, Gojek tidak berhasil memecahkan masalah kemacetan. Jakarta tetap macet. Karena apa? Kita tidak berhasil untuk beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan faktanya memang seperti itu. Jakarta itu 34% itu adalah kendaraan pribadi, hanya 28% kendaraan umum. Padahal di banyak negara yang lain, ini kota-kota negara berkembang maupun negara maju, Tokyo, Mumbai, Shanghai, Beijing, semuanya itu transportasi publik itu lebih banyak. Ya, artinya apa? Kalau mau kota-kota besar itu sustainable, tidak ada kemacetan, tetap harus ada kereta api, harus tetap ada tram, atau harus tetap ada LRT, MRT. Di Jakarta sudah mulai ada, tetapi saya ingin tentu saja kita melihat ke depan itu di kota-kota besar yang lain untuk menghindari kemacetan, itu mestinya transportasi publik harus dipikirkan. Kalau di sini mungkin belum masalah, tapi ke depan harus kita pikirkan. Sebab pertama, transportasi pribadi itu menghasilkan kemacetan ini. Yang kedua, subsidi dari BBM itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Dan minyak itu akan habis dari Indonesia. Hanya soal waktu, mungkin tahun 2030 itu sudah habis. Sayangnya di Indonesia lebih banyak yang dibuka justru SPBU, bukan stasiun untuk colokan untuk listrik, mobil listrik dan sebagainya yang energinya lebih sustainable. Nah, yang saya ingin katakan adalah apa? Bahwa terkait dengan pemanfaatan teknologi itu kita harus berpikir betul-betul cerdas untuk melihat sebenarnya apa yang menjadi masalah kita dan kebijakan publik untuk pelayanan publik itu apa yang kita perlukan. Nah, kasus yang juga ingin saya sampaikan adalah konsep smart cities ini. Besok saya akan bicarakan ini bersama teman-teman dari Pemda Kota Ternate. Karena
jangan-jangan kita masih bicara smart city ini hanya dari segi kulit-kulitnya, tetapi bukan dengan upaya untuk mengkaitkannya dengan pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Ya, sudah ada begitu banyak peraturan mengenai ini, tetapi pelaksanaannya saya kira masih belum seperti yang kita harapkan. Gerakan Smart City, Kota Cerdas itu sudah dimulai tahun 2017 seperti saya sampaikan tadi. Dulu dimulai dari 25 Pemda dibina oleh Kominfo, 50. Nah, sekarang ini 50 dan saya termasuk bersama tim bertugas untuk di 2 daerah di Maluku Utara ini. 1 Halmahera Selatan yang nomor 6 ini dan yang nomor 50 Kota Ternate. Kebetulan makanya kemudian saya beruntung dapat kesempatan bertemu Bapak Ibu sekalian karena tim UGM kebetulan ditugasi di 2 daerah ini dari 50 kabupaten yang terpilih seluruh Indonesia. Karena Kota Ternate ini menjadi kota terpilih barangkali karena juga komitmen dari Pak Wali Kota dan juga dukungan dari Pemda Kota termasuk dukungan universitas. Ini terpilih menjadi kota untuk digerakkan menjadi smart city, menjadi kota cerdas. Karena kita semua warga Ternate, saya perlu minta tepuk tangan supaya kota Ternate itu betul-betul maju ke depan. Jadi kita mulai dengan optimisme bahwa kota Ternate itu nanti akan bergerak menjadi kota cerdas. Dan bagaimana kota cerdas itu? Yang penting itu bukan hanya cerdas dalam hal pemakaian teknologi, tetapi apakah ini bermanfaat untuk pelayanan publik. Nah, ini konsep utamanya, saya tidak ulangi banyak di sini, tapi komponen-komponen dari smart city itu adalah ini, smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, smart environment. Jadi pemerintahan yang tata kelola pemerintahan yang cerdas, branding, image yang cerdas, ekonomi, living, society, lingkungan yang cerdas. Apa unsur-unsurnya? Bisa dilihat, nanti bisa tentu saja paparan ini bisa saya bagikan. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kalau kita menggunakan teknologi secara cerdas itu bukan sekedar menggunakan teknologi entah itu laptop, entah itu iPad, entah itu mobile phone, atau apapun, tetapi memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang produktif. Nah, itu yang penting. Karena apa? Kita bisa punya teknologi, pemerintah bisa punya teknologi, komputer gampang dibeli, mahasiswa juga gampang membeli laptop. Tapi apakah itu menunjang kegiatan produktif kita? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Sehingga apa? Smart society ini penting. Bukan hanya sekedar pemerintah atau smart ekonominya atau teknologinya. Saya bisa ambil contoh misalnya saja bagaimana tantangan smart society ini masih terjadi di Indonesia. Saya tunjukkan di sini dari Menkominfo misalnya saja ini sampai ini saya pinjam ambil dari paparan Pak mantan Menteri Kominfo waktu Pak Rudiantara. Orang Indonesia sudah biasa pegang handphone, sudah bahkan mungkin begitu bangun tidur itu sebelum melakukan kegiatan yang lain yang dicek adalah WA. Sebelum kita ngecek yang lain, gitu ya, jangan-jangan itu. Sholat subuh belum dilakukan, tapi kemudian sudah ambil handphone, gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu untuk kegiatan yang produktif? 8 jam 20 menit kira-kira rata orang menggunakan internet di Indonesia. 8 jam. Artinya apa? Sepertiga dari hidup kita sepanjang 24 jam itu sudah habis untuk ngecek pesan di handphone. Artinya apa? Tersambung di internet. Pertanyaannya, apakah sepertiga hidup kita itu untuk hal yang produktif? Jangan-jangan yang di ini. Ya. Ini untuk menyebarkan berita bohong, hoax, untuk konten pornografi. Ini karena Unmu termasuk ilmu yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu prakteknya,
ini perlu mendapatkan perhatian kita. Jangan-jangan anak-anak kita itu karena kalau dulu itu terbatas ini konten-konten ini, tapi kalau sekarang secara tidak sengaja pun orang bisa mendapatkannya melalui internet. Jangan-jangan kemudian penipuan secara online, ada pinjol tempo hari, ya, pinjaman online. Jangan-jangan untuk cyberbullying. Ya, pokoknya kemudian kalau Anda kata ada konten di Facebook yang agak miring, kita komentari sampai kemudian orangnya betul-betul ketakutan. Jangan-jangan itu budaya kita. Ekstremisme, menyediakan banyak ajaran-ajaran yang nihilisme, ekstremisme. Kemudian perjudian, tadi sudah saya tunjukkan. Anak-anak kita kalau tidak diawasi, jangan-jangan kemudian karena game itu menjanjikan untuk mendapatkan hadiah, habis waktunya untuk ingin mendapatkan hadiah gitu ya. Nah, jadi literasi digital ini penting karena jangan-jangan kita itu 8 jam sehari menggunakannya, tetapi sebenarnya kita tidak produktif, bahkan semakin tidak produktif. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya ambil contoh ya, jangankan konten-konten negatif ya. Konten tentang kesehatan saja, itu seringkali dipenuhi dengan hoax dan kita tanpa sadar mengikutinya. Ini sekedar contoh nih, tempo hari bulan apa ya, saya menemukan 2 tahun yang lalu, kira-kira bulan September itu ya. Ada pesan berantai mengenai tips kesehatan, mengenai manfaat buah jengkol. Jengkol di sini ada enggak ya Pak? Tidak ada ya. Petai itu juga tidak ada. Tapi intinya itu petai itu adalah sayur yang kalau dimakan itu ya memang enak, tapi kemudian menimbulkan aroma yang luar biasa itu. Tapi intinya begini, ada tips kesehatan tentang petai yang mengatakan bahwa petai itu bisa menurunkan kolesterol, mengurangi asam urat dan manfaat-manfaat yang banyak gitu ya. Sampai kemudian ada teman yang termakan dengan isu itu, setiap hari makan petai sehingga bau mulutnya luar biasa itu, seruangan bisa kemudian tidak tahan baunya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya yang terjadi itu adalah hoax karena apa? Ada seseorang yang menggunakan konten sebenarnya tadinya untuk sayur tomat, tapi di find and replace, diganti manfaat buah tomat itu semuanya untuk petai. Dan itu disebarluaskan. Celakanya orang percaya gitu ya. Nah, jadi bayangkan bukan lagi soal-soal perjudian, konten pornografi dan sebagainya, tapi ya tips kesehatan saja sudah kadang-kadang kita kalau tidak waspada itu termakan oleh hoax gitu ya. Apalagi soal macam-macam pemilu, soal kemudian isu antara kecebong dan kampret gitu ya. Nah, ya itu ya jangan-jangan setiap hari yang kita konsumsi itu dan kita mudah terbakar oleh itu. Nah, ini artinya apa? Penggunaan teknologi itu bisa produktif, kita bisa menyambungkan diri ke internet untuk membuat kegiatan yang produktif, mengunduh bahan literatur dari dosen, menambah pengetahuan kita. Tetapi kalau hanya ini saja yang terjadi, maka sebenarnya kita melihat bahwa teknologi mengakibatkan pengaruh yang buruk gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan ini dengan masalah-masalah terkait dengan smart city, tentang bagaimana infrastruktur TIK ini telah berhasil memeratakan pembangunan. Karena kita sama-sama tahu Maluku ini adalah provinsi yang mau tidak mau itu merupakan daerah kepulauan dengan keterbatasan atau istilahnya pola dari telekomunikasi yang mestinya berbeda dengan kalau saya bicara tentang Kalimantan atau Sulawesi atau Jawa yang sebagian besar daratan. Jadi pola komunikasi itu sangat menentukan dalam hal ini. Di Halmahera Selatan saya baru tahu bahwa ternyata Halmahera Selatan itu kalau dihitung kemarin ya saya percaya saja Pak Wakil Bupati mengatakan kami itu punya 404 pulau. Ya mungkin beliau sendiri tidak menghitungnya ya, tapi percaya saja juga ya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah Halsel itu 404 pulau dan kalau menurut statistika seluruh Indonesia itu ada 13.600 pulau. Ya, ada yang berpenghuni, ada yang tidak berpenghuni. Tapi dari 13.000 di Halsel saja sudah 400.
Artinya mungkin di Haltim atau di Halmahera Utara itu semuanya adalah ini adalah negeri kepulauan. Nah, tantangannya adalah transportasi ke pulau ini tentu saja tidak seperti kalau di darat yang kita bisa lalui dengan mudah menggunakan kendaraan darat. Dan untuk melakukan terobosan seperti itu, teknologi informasi dan komunikasi sangat-sangat menentukan. Kita bisa pastikan bahwa warga desa di sebuah pulau yang terpencil, di sini pulau yang terpencil ya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya yakin banyak ini. Tapi di Halsel saja untuk masuk ke desa-desa yang sebenarnya kita dorong untuk membangun itu, kalau tidak ada sarana telekomunikasi, tidak bisa kita bayangkan bagaimana kita menyampaikan program pada masyarakat. Dan ada teknologi yang berguna, termasuk ini misalnya saja teknologi untuk membuat supaya kita itu bisa produktif. Jadi ini sekedar contoh tempo hari di harian Kompas di tingkat nasional itu ternyata bahwa orang Indonesia itu sangat boros dengan makanan. Banyak makanan disia-siakan. Orang tua kita sudah sering mengatakan, agama juga sering mengatakan, jangan menyia-nyiakan rezeki. Makanan itu jangan dibuang-buang. Tapi kenyataannya, sampah makanan di Indonesia mencapai 330 triliun satu tahun. Artinya apa? Jangan-jangan untuk hal yang sederhana ini kita tidak bisa betul-betul menghayati ya pesan Nabi sendiri bahwa jangan menyia-nyiakan makanan. Buktinya apa? Ini 63,5% dari makanan itu ternyata menjadi sampah. Padahal di lain pihak ada 19,4 juta orang Indonesia itu yang masih kekurangan makanan, masih kelaparan. Ini kan ironis ya, kita lihat di hotel-hotel banyak orang atau di tempat hajatan makanan hanya dijual sedikit, hanya sekedar orang untuk lihat rasanya, setelah itu dibuang. Ya, bagaimana ini bisa kemudian kita kurangi misalnya saja. Salah satunya adalah ini, ada teknologi yang memungkinkan, ini kebetulan aplikasi yang kami dulu mendorongnya di Visipol bersama mahasiswa. Ada aplikasi yang namanya GoFood. Jadi menghubungkan antara orang yang kelebihan makanan di hotel, di acara hajatan, dan makanannya masih layak dimakan, melalui aplikasi kemudian bisa orang yang membutuhkannya, mahasiswa, anak-anak kos. Di sini sebagian saya kurang tahu apakah ada mahasiswa yang in the kos di sini, mondok gitu. Oh, banyak ya. Anak-anak kos itu kan kadang-kadang untuk mendapatkan makanan baik itu kadang-kadang kita yang paling cepat adalah mie instan ya, yang tentu saja banyak perisa, banyak unsur-unsur yang sebenarnya merugikan kesehatan. Jadi kalau terlalu banyak tidak baik. Tapi aplikasi ini menghubungkan mahasiswa yang prihatin itu dengan sisa-sisa makanan yang berasal dari hajatan. Dan saya perlu tekankan bukan sisa makanan, tapi makanan masih layak dimakan. Makanan masih segar, belum dicuil, masih utuh semuanya, dan kita sambungkan kepada yang membutuhkannya. GoFood ini aplikasi yang menurut saya itu salah satu dari wujud teknologi di mana ya kita bisa memanfaatkan itu. Kalau ada orang lain yang membutuhkan makanan dan kemudian betul-betul memerlukan, mengapa kita tidak kasihkan itu? Kalau kita makan perlu hanya misalnya saja setengah piring sagu itu ya separuh sudah cukup, yang lainnya jangan kemudian disia-siakan. Kalau masih bisa layak makan, bisa dikirimkan. Dan kerjasama ini kan kerjasama yang bagus ya. Dengan adanya teknologi bisa dimungkinkan. Nah, saya berharap tentu saja ini apalagi di Unmu ada Fakultas Teknik, gampang ini membuat aplikasi seperti ini, tinggal bikin. Dan mahasiswa itu bukan mendapatkan, sekali lagi, bukan mendapatkan sampah, tapi dan juga bukan makanan sisa. Masih makanan yang segar, tetapi memang tidak dikonsumsi, kemasannya masih rapi dan belum basi. Ya. Nah, ini dengan teknologi bisa kita buat. Contoh yang lain adalah ini,
kebetulan kalau di Ternate ini saya kira ke depan itu yang potensial seperti juga di kabupaten-kabupaten yang lain itu yang potensial adalah ke depan itu sektor pariwisata. Ini Pak Wali Kota kelihatannya sedang membangun banyak fasilitas untuk menarik wisatawan walaupun mungkin belum konsentrasinya belum wisatawan mancanegara tetapi wisatawan dalam negeri. Nah, tetapi apa teknologi yang bisa memungkinkan kita mendorong itu? Nah, saya ingin yakinkan besok ini mudah-mudahan pengalaman saya ini juga nanti bisa mendorong teman-teman di pemerintahan untuk berpikir tentang bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan. Saya ambil contoh ini saya dari kota saya sendiri yang memang basisnya berasal dari pariwisata. Sebagian masih berbasis pertanian dan industri, tetapi untuk kota Jogja itu yang ada tinggal pariwisata. Kesultanan di sini di Ternate tentu saja sektor itu yang bisa kita dorong. Jangan sampai kesultanan justru menjadi pusat konflik. Mohon maaf kemarin saya mendengar ini peristiwa itu yang ternyata ya menurut saya menyedihkan ini. Bahkan kemudian pusat budaya kesultanan yang tentu saja kita harapkan itu menjadi pusat contoh dalam hal budaya, seringkali kemudian yang terjadi belum ke arah sana. Marilah kita dorong itu misalnya saja dengan menjadikan pusat-pusat yang bekas kesultanan ini menjadi pusat budaya. Tapi yang saya ingin tunjukkan adalah apa? Salah satunya adalah aplikasi atau website yang namanya visitingjogja.com. Mengapa ini saya sebut terobosan? Karena kalau kita bicara tentang konsep kerjasama triple helix atau tata kelola atau governance, biasanya kan secara teoritis kita biasa bicara tentang hubungan antara pemerintah, unsur swasta, dan komunitas. Tapi kita hanya berlalu saja itu di dalam konsep pikiran kita dihafalkan oleh mahasiswa, tetapi prakteknya seperti apa itu seringkali kita tidak cukup jelas. Nah, saya ingin coba waktu itu terapkan bagaimana ini betul-betul bisa terjadi. Salah satunya adalah dengan membuat website yang merupakan kerjasama antara pemerintah kota, pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Jogja, kemudian pihak perusahaan swasta, dan juga komunitas. Dan hasilnya ternyata walaupun usahanya betul-betul sangat sulit waktu itu, tetapi berhasil. Paling tidak kita bisa mendapatkan website yang menyatukan kepentingan ketiga ini. Jadi kalau pemerintah kota itu punya program untuk pengembangan pariwisata, destinasi misalnya saja, swasta itu punya informasi mengenai hotel, kemudian komunitas itu punya informasi tentang atraksi, budaya, dan sebagainya, bisa kita satukan dalam satu website dan kita bisa kemudian satukan kepentingan itu dari sini. Mudah-mudahan ini internetnya bisa saya akses. Coba saya kalau masih. Nah, ini websitenya. Ya, oke. Lumayan, ini sudah unmu sudah kenceng nih, jadi artinya sudah betul-betul TIK-nya jadi ini contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi masuk ke visitingjogja.com, namanya com itu masih commerce, tapi isinya sebenarnya komponen 3 tadi sekaligus. Ada unsur pemerintah, ada unsur swasta, dan ada unsur komunitas. Pemerintah diwakili dengan ini, destinasi. Tapi kalau kemudian swasta, apa kepentingannya? Akomodasi. Kemudian kalau komunitas apa? Ya ini bisnis kuliner, kemudian event, daya tarik, dan sebagainya. Tadinya ini sendiri-sendiri. Yang hotel itu pengen punya website sendiri khusus untuk informasi hotel. Yang pemerintah itu pokoknya pengembangan destinasi, berapa banyak retribusi yang masuk. Yang pegiat budaya itu ya bikin event sendiri, saling terpisah-pisah. Nah, tapi kita usahakan untuk kita satukan, sehingga kalau misalnya saja Bapak Ibu lihat misalnya saja di sini
akomodasi, saya klik akomodasi, semua informasi tentang hotel, tentang ya dari hotel, mungkin Bapak Ibu yang pernah di Jogja, entah itu dari hotel yang bintang yang Melati sampai hotel bintang 5 ada di sini. Semuanya tinggal diklik, budget saya berapa, saya perlu menginap di daerah mana, akan muncul di sini. Tadinya ini merupakan milik perusahaan atau milik para pemilik hotel, juga para travel agent. Nah, bagaimana dengan keterlibatan masyarakat? Nah, kita bisa cek misalnya saja di event. Ya. Jadi event ini macam-macam, ada event budaya, ada konser, ada pameran sejarah, ada pameran keris, ada macam-macam yang berhubungan dengan budaya, ketoprak, wayang orang, segala macam. Kalau di Jogja karena itu, ini ada di sini. Jadi dengan satu klik dalam satu website, kita bisa masuk semuanya. Artinya apa? Ini merupakan salah satu dari cara kita untuk menghubungkan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, komunitas dalam hal ini. Yang tahu tentang budaya ini adalah, tentu saja adalah komunitas budaya, ada budaya tarian-tarian, dari yang tarian klasik sampai kuda lumping, sampai kemudian juga konser-konser besar, jazz dan sebagainya, konser dangdut, ada macam-macam ada di sini. Ini tadinya juga punya sendiri, tidak di satu website. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita bisa menyatukan kepentingan dari banyak ini dengan satu website. Dan itu tampaknya tidak mudah. Ini saya dapatkan informasi mengenai ini karena saya termasuk yang waktu itu harus bercapek-capek untuk meyakinkan ketiga pihak ini supaya mau bekerja sama. Dan itu tidak mudah. Perlu waktu 8 bulan bagi saya untuk rajin setiap saat, 2 minggu sekali itu ada pertemuan. Pak, Dinas Pariwisata, kita ketemu dengan teman-teman dari hotel untuk kita bikin website bersama-sama. Pak, jangan, itu nggak usah itu. Sementara itu kalau kita dengan komunitas, apa itu Mas, itu urusan pemerintah, bukan urusan kita. Nah, saya akan tunjukkan di sini sekali lagi bahwa untuk mendapatkan ini, saya akan kembali ke paparan. Kita perlu menghadapi begitu banyak kendala, dan kendala yang paling utama adalah apa? Mengatasi kecurigaan. Ya. Dan inilah yang mengapa saya bisa katakan ini, karena ini sangat penting. Saya kembali ke sana tadi, contoh yang ketiga ini. Bagaimana mengatasi kecurigaan itu di dalam upaya untuk menciptakan kerjasama. Jadi kecurigaan dan kekhawatiran itu betul-betul kemudian menjadikan kendala, dan inilah proses yang sulitnya. Jadi bukan sekedar teknologinya saja, kalau membuat websitenya saya kira Bapak Ibu dari teknik itu gampang itu. Misalnya saya tanya anak elektronika itu, apalagi kalau dengan aplikasi yang sudah ada seperti WordPress atau Joomla itu kasih 3 juta, 5 juta itu sudah senang sekali, gampang itu. Tetapi bagaimana mengintegrasikan itu yang menjadi sulit. Dan inilah faktor-faktor kecurigaan dari ketiga pihak ini yang betul-betul perlu kita atasi. Pertama, pemerintah kota itu curiga kepada swasta, pemilik hotel, komunitas. Kecurigaannya kira-kira ini, mereka tidak akan peduli dengan pendapatan daerah, karena kepentingan utama dari Pemda itu mendapatkan PAD. Mereka pasti tak akan mau kerjasama. Belum udahlah, enggak mau. Atau mereka hanya berpikir tentang keuntungan. Kalau pemilik hotel kan ya yang dipikir adalah keuntungan dari bisnis hotel. Tapi di antara pemilik hotel itu juga mereka curiga dengan pemerintah kota atau curiga dengan komunitas. Apa kecurigaan mereka? Mereka hanya menginginkan duit kita. Ya, itu dalam bentuk PAD. Itu kecurigaan di awal. Mereka kurang profesional. Tuh mereka selalu mengklaim swasta itu lebih profesional daripada PNS, daripada pegawai negeri. Ada yang bilang ya kita tidak mau dieksploitasi, paling mereka hanya butuh duitnya, butuh retribusinya. Kecurigaan itu sangat kental. Sementara itu di antara komunitas apa kecurigaannya? Mereka bilang ini, mereka tak paham betapa pentingnya warisan budaya kita.
paling budaya kita itu akan dijadikan pajangan di hotel-hotel itu atau di tempat-tempat tertentu untuk dieksploitasi. Jadi mereka tidak ingin dieksploitasi, curiga gitu ya. Kita tidak mau dikomersilkan, itu juga kecurigaan mereka. Dan kecurigaan ini berlangsung terus, kemudian mengakibatkan apa? Sulit sekali untuk mengintegrasikan sistem pelayanan publik, padahal kalau kita bisa menyatukan itu sangat mudah. Seperti saya tunjukkan tadi, visitingjogja.com masih bisa diakses. Artinya apa? Pekerjaan kita sebenarnya, mohon maaf ini akademisi itu, kalau kita ingin membuat ilmu kita relevan, marilah kita kemudian paling tidak turut serta untuk mengurangi sekat-sekat komunikasi di antara pihak-pihak yang tampaknya masih penuh dengan kecurigaan. Kita selalu seperti itu, pemerintah curiga pada warga nanti paling istilahnya menyalahgunakan berbagai macam bantuan, rakyat juga curiga pada pemerintah, dan kecurigaan itu terus-menerus barangkali karena memang juga karena teknologi seperti tadi saya tunjukkan, hoax dan sebagainya itu sebenarnya dimulai dari pikiran kita yang kemudian tidak terbuka dan dipenuhi oleh distrust, ya, ketidakpercayaan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah ini berhasil, paling tidak 1 tahun itu saya bersama teman-teman tim itu harus berjuang untuk meyakinkan semua pihak. Kebetulan kalau di akademisi ini kan mudah-mudahan tidak dicurigai, walaupun ada juga kecurigaan terhadap akademisi, paling menjadikan pekerjaan ini sebagai proyek, ada juga dia karena kecurigaan. Tapi kebetulan waktu itu alhamdulillah akademisi, dosen tidak dicurigai dari ketiga pihak ini, sehingga paling tidak berhasil menciptakan kerjasama yang baik. Dan buktinya apa? Visitingjogja.com itu menjadi website urutan ketiga dari tujuan wisata di Indonesia, ya tentu saja masih kalah dibandingkan Bali, tetapi itu sebenarnya harus dimulai dari upaya bagi kita untuk memahami dan juga memberikan pemahaman secara kolektif pentingnya teknologi itu bisa melakukan sesuatu, tetapi penggunaannya sebenarnya tergantung pada kita. Kita bisa punya smartphone yang mahal-mahal, tapi jangan-jangan tidak semua fasilitas kita paham. Saya ingat dulu waktu itu di tahun 2000-an awal itu banyak, mohon maaf, pejabat-pejabat setingkat bupati, gubernur itu yang sudah punya E95 waktu itu, E9 atau ya itu istilahnya handphone batu bata itu yang pokoknya dibawa kemana-mana, tapi ternyata dia kirim SMS saja nggak bisa. Ya, mohon maaf. Padahal di dalamnya ada fasilitas email, ada fasilitas untuk waktu itu sudah bisa mendownload internet macam-macam. Tapi artinya apa? Kita menggunakan teknologi jangan-jangan itu sebenarnya terlalu mahal yang kita beli itu, karena manfaatnya nggak banyak gitu ya. Nah, karena itu penting bagi kita, saya kira terkait dengan tadi saya tunjukkan bahwa TIK untuk daerah kepulauan itu sangat penting. Saya tunjukkan contoh-contoh di sini sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama antara tentu saja karena sekarang saya berbicara di depan para akademisi untuk berperan serta mendorong supaya pemerintah, swasta, masyarakat, dan kita semua peneliti itu para mahasiswa, nanti mungkin sebagian ada yang menjadi birokrat, marilah bekerja sama untuk supaya Indonesia ini dari segi teknologi itu betul-betul memanfaatkannya. Jangan sampai hanya silau dengan kemudahannya, tetapi kita sebenarnya tidak selalu produktif dengan adanya teknologi ini. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Terakhir saya ingin membuat kesimpulan di sini paling tidak 3 ini saja, bahwa konsep agile government dan smart city sebenarnya bukan lagi wacana, tetapi sekarang ini merupakan tuntutan bagi pemerintah jika kita ingin menghendaki perbaikan daya saing. Jadi kalau kita ingin daya saing kita tadi yang sudah terpuruk dan semakin nanti sebagian banyak negara itu menyalip kita harus perbaiki ini. Yang kedua, pembuatan aplikasi untuk smart city oleh lembaga pemerintah sudah banyak. Tetapi kita harus pastikan bahwa ini bukan hanya sekedar formalitas atau sesuatu yang reaktif, tetapi berorientasi pada layanan publik yang lebih baik.
kita buat aplikasi Peduli Lindungi yang mudah-mudahan bermanfaat, walaupun nanti tentu saja kita perlu atasi kebocorannya. Kita punya sistem NIK. Belakangan ini Adminduk mengatakan bahwa nanti pelayanan publik itu semuanya bisa diakses dengan NIK, nomor induk keluarga ya. Jadi itu bisa kita gunakan untuk mengakses urusan kesehatan, urusan pendidikan dan sebagainya. Yang sekarang ini masih tersekat-sekat karena masing-masing lembaga ingin mengklaim itu pemanfaatannya harus melalui saya. Nah ini repot ya. Kemudian yang ketiga, kecepatan dalam sistem pelayanan publik membutuhkan kesediaan semua pihak untuk bekerja sama melakukan kolaborasi yang sinergis. Pemerintah, swasta, masyarakat. Jadi Bapak Ibu dosen di sini dan para mahasiswa yang masih sangat bersemangat, ambisius, marilah kita perhatikan betul ilmu kita ini, terutama saya dari disiplin ilmu administrasi negara, supaya bermanfaat itu apa yang bisa kita lakukan. Ya, saya contohkan tadi misalnya paling tidak bisa mendorong komunikasi dan mengatasi kecurigaan. Mungkin teman-teman dari engineer pastikan buat aplikasi itu jangan mengutamakan hanya yang penting kemudian canggih, daya muatnya banyak, tapi pastikan itu bermanfaat. Buatlah program-program yang user friendly, yang mudah artinya dari anak-anak generasi alfa sampai nenek-nenek itu bisa membuatnya. Tantangannya kan memang tidak mudah gitu ya. Atau teman-teman dari di sini ada berapa fakultas Pak ya? 9. Dari FISIP, ekonomi, hukum, kalau teknik apa saja Pak? Sipil, informatika, luar biasa. Tambang, ya ini yang relevan dengan di sini. Kebetulan sektor pertambangan ini mulai menanjak lagi peranannya di wilayah ini karena ini saya baru tahu bahwa di OB misalnya di Halsel itu ada tambang nikel. Itu sangat potensial selain tentu saja di Sulawesi Tenggara, di Konawe dan sebagainya. Tapi jangan jual murah itu. Kalau menurut saya setuju dengan komitmen Presiden dan juga jajarannya, jangan jual murah itu, tambang itu. Karena kita tahu pasti bahwa itu diperlukan oleh seluruh orang di dunia ini. Nikel itu diperlukan di semua laptop dan HP kita. Karena baterai alat elektronik termasuk mobil listrik itu berasal dari nikel. Dan deposit nikel itu termasuk di Provinsi Maluku Utara ini luar biasa besar. Paling tidak sudah ditemukan di OB, ya siapa tahu mungkin ditemukan juga di pulau lain. Tapi jangan hanya kemudian diambil tambangnya lalu kemudian berpikiran pendek jual ke luar negeri. Pastikan kita punya smelter, pastikan kita punya pabrik baterai dan sebagainya yang itu akan memberi nilai tambah bermanfaat bagi rakyat kita. Nah, saya tempoh hari bahan tambang yang saya dapatkan baru batu bacan itu yang dari Pak Kadis kemarin itu dikasih batu bacan hijau. Ini tapi karena saya nggak biasa bawa cincin ya masih kagok. Tapi terima kasih. Gimana? Pak Warek satu ya. Batu obi atau batu bacan itu. Ini bahan tambang itu. Dulu sampai dengan tahun 2014-an kira-kira itu sangat terkenal orang kaya mendadak karena jualan. Sekarang sudah turun, tapi industrinya saya kira berlangsung terus. Tapi jangan hanya kemudian untuk kebutuhan jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa? Industri ini akan termasuk juga industri pariwisata nanti. Saya contohkan beberapa hal. Ini yang potensial di Ternate. Juga pelayanan publik antar pulau itu saya kira mau tidak mau harus menggunakan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Dan sekali lagi kita hanya bisa mendapatkan manfaat yang optimal apabila kita bisa betul-betul bukan hanya menggunakan tetapi memanfaatkan. Ya, beda ya, menggunakan itu ya semua orang bisa menggunakan. Anak kecil bisa menggunakan game, tapi memanfaatkan itu sesuatu yang memang beda. Kita bisa mendapatkan manfaat besar dari teknologi tergantung kepada bagaimana kita juga berpikir cerdas. Makanya saya sampaikan tadi smart society merupakan elemen yang penting dan ini membutuhkan kolaborasi antar pihak. Demikian Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan.
Wah, ini ternyata sudah lebih dari 1 jam saya bicara. Karena tadi tidak dibatasi oleh Pak Moderator, Pak Abdurrahman ya. Ngelantur saya berencana hanya 40 menit, tapi ternyata sudah 1 jam lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, terima kasih atas undangannya. Dan untuk Bapak Ibu dosen, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas undangan ini. Mudah-mudahan akan banyak lagi kerjasama lebih lanjut antara UNMU dengan Universitas Gajah Mada. Untuk mahasiswa tentu saja silahkan terapkan ilmu Anda dengan belajar lebih keras, dan tentu saja untuk bekerja lebih keras untuk kemaslahatan buat kita bersama. Nah, kebetulan kalau Muhammadiyah ini saya mendua ini, saya juga dosen Universitas Negeri di UGM, tapi saya juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena peran istri, Pak ya. Jadi karena istri kebetulan adalah juga mengajar di UMY tempat ini Pak Dr. Sani ini menimba ilmunya. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.